بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Waktu yang pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya ada nikmat iman dan nikmat Islam. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua, maka kita hidup di atas permukaan bumi Allah ini dengan penuh kesesatan. Salawat wa salam tak lupa juga kita kirimkan kepada mahkota surga anak Abdullah wa jantung Siti Aminah, lahirnya di kota Mekah, wafatnya di Madinah. Siapakah beliau? Beliau adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat wa salam tanpa juga kepada keluarga dan sahabat beliau yang telah membantu beliau untuk menegakkan agama Islam di atas permukaan bumi Allah ini. Beliau mengorbankan nyawa dan hartanya, anak menjadi yatim, istri menjadi demi menegakkan agama Islam di atas permukaan bumi Allah ini. Rasul kepada baik ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhir, yang muqarrab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama yang penuh ketika hujan, ulama yang tenang ketika tua, dan ulama ibarat lampu ketika gelap. Itulah tafsirah ulama di dalam dunia ini. Kami selalu santri tak lupa juga kata-kata takdiman kami yang kami muliai kepada awliya beserta umi yang ada di Kubah. Allahumma bi'allahumma wa'anhuma wa'anfihima wa'anhuma. Luar biasa jadinya. Dan kepada Abu beserta Umi selaku pimpinan pondok pesantren Serambi Mekah ini, maha keluarga besar beliau, dan kepada Abadi beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan-dewan guru yang telah mengajari kami baik siang, malam, sore maupun pagi, yang tak mengharapkan imbalan apapun melainkan redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kepada santriwan maupun santriwati sebagai calon abi dan umi, dan kepada dewan juri yang sedang menilai kami pada malam yang sangat mulia ini. Ribuan terima kasih kepada ustaz-ustaz protokol yang telah memanggil nomor undian kami, tak lain dan tak bukan hanya untuk melepaskan satu cerahan yang berdoa dunia canggih Islam tersisi. Ya masyarakat muslimin rahimahullah, dalam hidup yang singkat ini, hari demi hari kita lalui, bulan demi bulan
kita telah berada pada posisi dunia abad ke-21 yang kita gelar dengan abad modern. Zaman yang serba canggih ini era reformasi, remaja-remaja harus diombang-ambing oleh tradisi. Ada tradisi seorang pria yang menyerupai wanita dan ada tradisi seorang wanita yang menyerupai pria. Islam tidak melarang keduanya untuk maju, akan tetapi ada batasnya. Si pria dalam bergaul dengan wanita itu ada batasnya. Sebaliknya, si wanita dalam bergaul dengan pria itu pun ada batasnya. Nah, sekarang marilah kita lihat bersama-sama siapakah yang paling menyampaikan mana, si priakah atau si wanita? Kalau menurut fakta yang ada dan menurut bukti yang nyata, yang paling menyampaikan ialah kaum wanita. Kenapa saya bilang begitu? Dan kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sesuai dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wanita adalah tiang negara. Apabila baik wanita, maka baiklah negara. Dan apabila buruk wanita, maka buruklah negara. Maka negara pada saat ini, pada zaman ini tergantung kepada wanita. Apabila wanita tersebut baik, maka baiklah negara. Dan apabila wanita tersebut buruk, maka buruklah negara. Kenapa saya bilang begitu? Coba kita lihat wanita-wanita zaman sekarang. Mereka telah berani berjalan tanpa celana. Mereka telah berani berjalan tanpa duduk di mana. Bahkan mereka telah berani menampakkan betis yang mulus. Siapa yang memandangnya membuat ususnya terputus-putus. Karena memikirkan terus-menerus. Seolah-olah si pemilik itu memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Dia sedang berjalan tanpa asih sekali. Misalkan dia buka, pastikan ku siami, ku rawat dan ku jaga dengan sepenuh hati. Adik manis engkau seksi sekali. Tetapi kalau kita di sini bukan mulus, tetapi ditulis. Kalau orang yang memandangnya bukan khususnya terputus-putus, akan tetapi pingsan. Ya Masya Allah, pingsan sampai 2 hari belum sadar karena memikirkan betis wanita tersebut seperti berduri. Dan hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sungguh beda wanita zaman sekarang dengan wanita zaman dulu. Mereka masih mempunyai rasa malu, sebagaimana Nabi bersabda, al-haya'u minal iman, berpulang malu itu sebagian daripada iman. Maka mereka masih menutup aurat, memakai jilbab, bahkan jaga rukun tidak hilang dari kami. Karena jilbab merupakan salah satu kesucian wanita, betul? Seorang wanita tidak memakai jilbab ia tampak buruk di hadapan Islam, betul? Tapi kalau wanita yang memakai jilbab, mereka tampak suci di hadapan Islam, betul? Betul? Sebagaimana ada seorang lagi yang mengatakan seperti ini. Pergi berjilbab di
setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Biar jilbabmu meredam nafsu, bisaramu menunjukkan kalbu, pesona jilbabmu anggun di wajahmu. Maka apabila seorang wanita tidak memakai jilbab dan dia menampakkan sehelai rambut dan dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka balasannya ialah 70.000 tahun dalam neraka. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Maka wanita yang masuk ke dalam neraka tersebut akan menarik 4 lelaki. Yang pertama, ayah kandung. Yang kedua, adik-beradik laki-laki. Yang ketiga, suami. Dan yang keempat, anak kandung laki-laki sendiri. Maka ingat wahai saudara-saudara bagi kaum wanita, jangan pernah kalian melepaskan jilbab dari kepala kalian, karena jilbab itu adalah mahkota bagi wanita dan juga kesucian bagi wanita. Hadirin, oh hadirin, berilah dunia kepada satu bukti bahwa akhlak, etika, dan moral sebagian tidak ada lagi. Islam pada zaman ini sangat jauh yang kita harapkan dari segi perilaku, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi, wahai saudara-saudara? Ini semua terjadi karena dunia sudah mulai, dunia yang hanya berlari hatta berdana. Kalau kita tersulit tidak tahu kemana arah dan tujuannya. Kalau kita berharap kepada hati, lantas kita jadikan imam. Kalau kita berharap kepada Inggris kita jadikan imam. Dan kalau kita berharap kepada Paris pun kita jadikan imam. Kita tidak pernah memahami sesuatu kecuali apa yang telah dari negara tersebut. Baik itu cara berpakaian, display, pergaulan bebas yang sangat laris di akhir zaman ini, khususnya di Aceh Kecil ini. Itu semua merupakan pengaruh budaya yang sangat merusak popularitas umat Islam di akhir zaman ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanpa kita sadari dan kita rasakan, umat Islam pada masa ini, pada zaman ini, pada saat ini sedang dipengaruhi oleh umat Islam yang datang dari luar, tujuannya hanya untuk menghancurkan Islam. Mungkin inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, orang Yahudi dan Nasrani tidak senang melihat orang Islam sehingga kamu mengikuti agama mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menurut ayat di atas bahwasanya Allah Ta'ala jelas mengatakan orang non-Islam tidak sedang melihat umat Islam bersatu, bahkan dengan cara apapun mereka lakukan agar umat Islam ini hancur menutup seperti abu. Apakah hadirin ingin agama kita ini hancur? Ingin? Apakah hadirin ingin agama kita ini berubah? Jika tidak, takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
alhamdulillah. Mudah-mudahan atas dapat kita ambil kesimpulan, yaitu kita selalu remaja-remaja Islam dan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Marilah kita sama-sama memperkuat iman dan memperkuat akidah supaya kita bisa melawan musuh-musuh yang akan datang. Tujuannya adalah untuk memajukan Islam dan juga kita bisa melewati tantangan zaman di akhir zaman ini. Dan sebelum saya mulai lagi, saya akan mendapat beberapa pertanyaan. Daya bangun daya timbang tinggi dengan berarti punya dan yang ada asrama dan nagahi dan berarti muda-muda. Yang mungkin jadi maknanya dengan dapat buka-buka dan yang ada asrama cukup dan laga-laga cukup dan janda bagi pegawai. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan janda-janda. Saya akhiri. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.